Dia harus menjelaskan protokol itu kan susah. Hmm. Pasien pada awalnya sih, ya saya tanya beberapa teman direktur, komplain nggak? Enggak. Ya komplainnya ya ketika sudah pulang dari rumah sakit. Apalagi ada sebagian masyarakat yang istilahnya dalam tanda kutip tidak mengerti atau tidak mau ngerti, ngomporin gitu. Orang-orang yang sekarang jangan-jangan yang dulu bikin status kalau bisa kayak Korea lah, semua orang di rapid ya kan? Ya semua orang di rapid. Tapi ternyata sekarang kalau disuruh melakukan Mereka nolak ya. menolak juga ya kan? Oh ini ya dokter hebat gitu. Kenapa ya belakangan hari ini Diglorifikasi ya kan? Iya, Kurang lebih di apa tuh Februari Maret tuh lah ya. awal-awal pandemi ini kan. Hmm. Tapi setelah itu kenapa kita dihujat dan lain sebagainya. Nah, Paling sederhana. Jadi sebenarnya menurut dokternya ya kan sebenarnya lebih untung mana? Ketika pandemi ini atau ketika sebelum ada pandemi? Halo my friend, nah, ketemu lagi ya bareng saya Gesterai. Itu kita di podcast gitu aja. Nah kalau ada yang nanya, nih acara apa sih sebenarnya gitu. Jadi acaranya adalah gitu aja. Kita mengundang orang-orang yang saya pikir layak untuk diundang ya, menyikapi situasi atau kondisi yang sekarang. Kalau kemarin ada beberapa tamu ya yang penuh kontroversi, saya berharap justru ini bisa meredakan kontroversi. Seperti kita tahu, kita sudah hampir berapa ya? 4 bulan ya, 5 bulan berada dalam situasi pandemi ya. Kita juga ingat bagaimana di awal-awal masyarakat mengagung-agungkan bagaimana tenaga medis menjadi garda terdepan, bahkan ada videonya, ada fotonya. Yang sebenarnya belum tentu juga ternyata tenaga medis kehendaki. Tapi belakangan ini justru terbalik ya. Justru banyak hujatan, banyak seperti menyalahkan ya kan tenaga medis, di mana itu bertentangan dengan produktivitas. Nah, kita ingin menghadirkan hari ini kita ada Dr. Widiase ya. MPH ya, Bli? ya MPH, beliau berdinas di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. betul, Ya. betul. Dan saya undang selaku Ketua ID Denpasar elected ya, terpilih ya. Ya. Jadi beliau hadir di sini dan kita nanti akan tanya-tanya ya. Jadi temanya adalah mengupas fakta dokter dan di masa pandemi ya. Jadi banyak orang yang berpikir A, B, C sampai Z. Nah, yang mana sebetulnya yang fakta? Nah, itu yang kita perlu jembatani ya. Jadi my friends, kita santai aja, kita nggak perlu serius. Dunia ini udah cukup serius ya. Saya pikir Dr. Widiase juga kalau lagi dinas serius banget ya. Jadi 1 jam kita relax lah ngobrol-ngobrol ya. Ya. Gimana kabarnya Dr. Widiase? Baik Jung, baik, sehat selalu. Mudah-mudahan selalu sehat dan waras ya. Ya, wah, mantap jiwa raga, Mantap jiwa raga, gitu dong, mantap ya jiwa kan? raga, betul. Ya. Tapi gimana Rumah Sakit Bali Mandara? Rumah sakit mata, Ya, Rumah Sakit Mata ya. Rumah Karena Bali Mandara lain lagi ya. Rumah di sakit sana. umum Bali Mandara. Sampai sejauh ini rumah sakit mata aman, artinya pelayanan masih bisa berjalan dengan menerapkan hampir sebagian besar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan juga kita buat aturannya di rumah sakit sendiri. Ya mudah-mudahan kita berharap disiplin dari teman-teman, staf, semua staf, dan juga yang paling penting adalah pengunjung dan pasiennya. Dia harus disiplin. Tapi yang paling penting layanannya tidak ada yang berhenti ya. Sampai sekarang kita mengurangi volume sepertinya. Mengurangi volume. Tetapi semua tindakan masih tetap ada. Jadi Elektif. operasi tetap ada. Ya, yang elektif dan itu dipilih oleh dokter spesialis yang benar-benar mengancam kebutaan. Seperti misalnya retinopati. Jadi diutamakan yang urgent ya. Yang urgent banget. Yang urgent. Elektif itu artinya terencana ya. Dan hampir semua tindakan kami itu terencana. Tapi intinya mengancam kebutaannya, Jeng. Jadi seperti ablasio retina itu kan mengancam kejiwaan. Itu tidak bisa ditunda ya. Betul. Artinya itu tetap kita acarakan. Meskipun istilahnya elektif, tapi elektifnya cepat gitu loh. Tetapi mengurangi volume ya. Sangat dikurangi. Jadi mengurangi jumlah pasien yang ditangani. Ya, caranya gimana? Pelayanan poliklinik kita turunkan. Artinya dokter-dokter yang bertugas di poli itu kita on off kan gitu ya. Artinya otomatis jumlah kunjungan pasti atau harinya dikurangi atau waktunya. Kita tetap 6 hari kerja.
hari kerja tetap dari jam 7:30 sampai jam 7:30 siang, tapi tutup loketnya lebih awal. Kemudian jumlah dokter jaganya kita kurangi dan announce ke pasien kita bahwa hanya datang kalau ada yang urgent. Betul, gitu. Satu, kedua juga yang memang benar-benar membutuhkan membutuhkan pertolongan segera. Tapi trennya gimana? Yang datang selama ini pasiennya memang menurun ya? Drastis turunnya. Drastis. Sangat drastis. Itu artinya masyarakat sehat-sehat aja selama pandemi atau gimana? Sepertinya yang membutuhkan pelayanan mata masih menunda ya, satu mungkin. Yang kedua menahan-nahan ya kan. Menahan. Jadi sebenarnya sakitnya udah di situ gitu, tapi ditahan dulu nih. Ya, menunda pergi ke dokter. Kedua memang masih khawatir ya pergi ke dokter rumah sakit ya. Hampir semua rumah sakit sekarang dibilang ataupun ini ada COVID-nya gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi orang khawatir ke rumah sakit. Yes. Padahal klasternya yang banyak di Denpasar klaster pasar ya. Betul. Ya. Pasar ya, pasar kan yang banyak, ya, pasar apa gitu kan. Klaster rumah sakit belum mudah-mudahan tidak ada ya kita temui. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Kemudian di sore hari ini Dokter Widiase secara pribadi kan praktek swasta ya, Bri? Praktek sore. Ya, praktek sore bukan swasta ya. Praktek dokter perorangan. Bekerja sama dokter dengan praktek perorangan, bekerja sama dengan TIT. BPJS boleh lah disebutkan. BPJS lembaga negara ya kan, lembaga negara boleh kita sebutkan. Iya. Ya, mungkin ada yang dokter keluarganya nih Dokter Widiase ya kan. Iya. Beliau praktek di Ubung ya kan. Depan terminal Ubung. Jadi kalau yang wilayah di situ biasanya dokter keluarganya atau dokter fasilitas tingkat pertama ya. Vaskes primernya. Itu bisa jadi Dokter Widiase nih. Terus kalau di praktek sore gimana? Praktek sore juga kita mengurangi jam pelayanan. Jadi memang diperbolehkan. Kita lebih banyak bisa menerima konsultasi via telemedicine ceritanya. Meskipun tidak secara telemedicine. Video bisa, WA bisa, dan bahkan BPJS pun sudah mengembangkan layanan yang telemedicine, konsultasi by aplikasi. Ada ya? Ada. Oh, bagus. Itu saya baru tahu. Ada. BPJS justru membuka telemedicine. Memulai telemedicine lebih awal sebenarnya. Cuman ya seperti biasa pemanfaatan oleh masyarakat yang belum banyak ya? Bagus. Oke. Satu, kurang familiar dengan gadget ya, mungkin nggak semua ya. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan sounding lebih sosialisasi lebih. Iya, termasuk saya juga nggak tahu nih. Iya kan? Saya juga pemegang kartu BPJS. Tapi nggak tahu nih. Ada JKN Mobile-nya ada. Ada ya? Ada. Oke. Di JKN Mobile ada fasilitas untuk konsultasi via dokter. Jadi itu pun juga bisa diklaim ya? Itu tidak diklaim, tapi dimasukkan sebagai kontak layanan. Dianggap pasien berkunjung ya. Ya memang ada beberapa kendala yang masih dicarikan solusinya. Seperti misalnya ada pasien nanya, saya sakit ini obatnya apa gitu. Lah ini nomor BPJS-nya nomor berapa ya? Orang udah sakit ditanya nomor BPJS kan ya susah ya. Jadi memang itu kendala sih ketika kita menerima konsultasi lewat telemedicine itu. Orang langsung loncat ya. Langsung saya sakit ini siapa nanya kan. Jadi banyak yang istilahnya tata laksananya untuk berkonsultasi itu yang belum pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Datang berkunjung juga ditanya juga kan, menunjukkan kartu dan sebagainya. Betul. Tapi sebagai dokter sebenarnya lebih memilih itu berupa telemedicine atau ketemu langsung baik? Saya mungkin dokter produk lama ya, jadi masih berpikir bagaimana memberikan terapi ke pasien dengan ketemu langsung. Beda ya rasanya ya. Belum bisa ya, jadi sahnya orang Bali bilang sahnya itu belum ketemu kan gitu. Jadi kalau saya sih berpikir lebih bagus ketemu langsung. Tanya dulu pemeriksaan fisik kan tidak bisa tergantikan gitu. Kalau saya sih, kalau saya pribadi. Tapi kalau kita terapi by symptom, by keluhan ya bisa aja sih. Tadi terapinya juga terapi yang terapi yang simptomatik aja yang kita bisa berikan kan, gitu. Iya, banyak pemeriksaan yang tidak bisa tergantikan. Padahal sebenarnya kalau dari segi keamanan sebenarnya gimana? Bagus ya. Saat ini iya sih. Resiko ke dokter sebenarnya. Resiko ke tenaga kesehatan lebih tinggi. Tapi ya di masa pandemi ini ya kita memang harus berpikir safety pasien, safety ke tenaga kesehatan. Ya ini kadang-kadang unik ya. Kalau saya bertanya, dari sisi keamanan kadang-kadang lebih
besar risikonya kalau pasien datang, tetapi kebanyakan tenaga medis berpikir untuk tetap ya memilih Iya. walaupun resikonya lebih besar. Ya artinya kan ketika kita sudah menerapkan menerapkan protokol kesehatan, pakai APD juga ya, alat pelindung diri yes, juga ya. Pasti. Ah. Nah, itu juga menambah biaya ke kita kan. Tapi paling tidak kita upayakan yang terbaik untuk pasien kan. Artinya saya tidak berbicara melulu sih. Artinya saat kita mengobati pasien tentu kita mengupayakan yang terbaik, yang gitu optimal, yang terbaik yang kita bisa berikan jadi, saat itu. Gimana komentar orang kan berpikir wah dokternya takut itu lebih baik nggak usah kerja aja gitu. Bukan soal takut nggak takut sebenarnya ya. Waduh. Saat ini entah ya kenapa sama seperti yang Jung bilang tadi itu bahwa di awal kita ini ya dokter hebat gitu. Kenapa ya belakangan hari ini diglorifikasi ya kan? Iya, kurang lebih di apa tuh Februari Maret tuh lah ya. Awal-awal pandemi ini kan. Tapi setelah itu kenapa kita dihujat dan lain sebagainya. Tapi ya namanya dinamika. Saya pikir pasti banyak hal yang melatar belakangi kan gitu ya. Tapi sebenarnya dokter itu merasa perlu nggak sih? Kadang dibangga-banggakan ya, dibikinin status, dibikinin hashtag. Terus sekarang perang di media sosial seakan-akan berbisnis, membisniskan bencana gitu. Ini sebenarnya merasa perlu nggak sih hal-hal semacam itu gitu? Kalau glorifikasi seperti istilah yang tadi, selama ini kita nggak melakukan hal yang terbaik, pernah nggak kita minta? Sepertinya dokter satu pun tidak ada yang pernah minta seperti itu. Karena apa? Ketika kita dilantik sebagai dokter, kita mengucapkan sumpah dokter, dan menurut saya sebagian besar, hampir sebagian besar anggota kita, teman-teman dokter juga masih ingat sama sumpahnya kan. Jadi memberikan selalu yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Mengenai yang kita sampaikan, yang kita berikan ke pasien kan bukan hasil ya. Yang kita perjanjikan ke pasien kan bukan hasil dari proses pengobatan yang kita berikan, tapi yang kita janjikan adalah proses terbaik gitu loh. Hasil hasil dari proses pengobatan yang dilakukan itu misalnya jelek, kita tidak artinya kita tidak menjanjikan itu juga. Begitu pula dengan hal yang dijanjikan usaha terbaik, proses yang terbaik ya, hasil usaha yang terbaik. Jadi kalau masalah hasil jelek atau bagusnya selama ini kan kita tidak pernah minta diberikan penghargaan yang lebih kan. Nah yang itu yang mungkin beberapa waktu belakangan ini seakan-akan terlupakan oleh bukan saya menyalahkan masyarakat sih, artinya sebagian masyarakat yang berpikir seperti itu ya. Jadi ya trustnya yang mungkin harus kita bangun kembali ya, trust masyarakat kepada dunia kesehatan pada umumnya itu juga dibangun kembali. Bahwasannya dulu pada zaman dulu ya apapun kata dokter itu kan pasti diiyakan ya kan, dalam hal kesehatan, dalam hal konteks pengobatan gitu kan. Nah sekarang ini kan dengan berkembangnya situasi, berkembangnya dunia sekarang ini kan informasi bisa dibagi dengan rata, informasi begitu luasnya, ada semacam fenomena distrust. Semua orang ahli berpendapat ya, distrust kepada tenaga kesehatan khususnya dokter ya. Saya kira itu sih. Ya. Jadi sekarang ini banyak ahli berpendapat tapi tidak ada pendapat ahli gitu ya. Ya itu kayak statusnya siapa ya? Sebelum sini kita buka-buka dulu kan biar gitu, seru ya kan. Betul. Gitu. Artinya sebenarnya kan nggak perlu ya. Soal glorifikasi apa dihujat sebenarnya nggak penting ya. Coba santai. Kita cuman kerja-kerja aja. Iya, kita kerja-kerja aja sih. Selama ini itu yang saya sebenarnya yang lebih penting kalau masyarakat mengikuti protokol aja sebenarnya sudah cukup membantu ya. Sangat membantu, betul. Yang selama ini terjadi mungkin adalah ketidakdisiplinan semua orang. Mungkin tidak menutup juga bahwa ada tenaga kesehatan yang juga tidak disiplin kan. Tidak disiplin atau mungkin tidak tahapan-tahapan dalam melakukan protokol kesehatan baik di rumah, di rumah sakit maupun pada saat merawat pasien COVID itu kan mungkin terlupakan, jadi abai. Saya kira jangankan masyarakat tenaga kesehatan juga ada yang tidak disiplin ya, artinya tidak disiplin, lupa, lalai, abai gitu ya. Jadi mungkin saya kira itulah yang karena dilemanya sama mungkin ya, soal keamanan versus produktivitas kan. Iya benar. Iya. Betul. Termasuk artinya dari tenaga medis juga cukup banyak ya. Jangan-jangan korban dari tenaga medis, artinya kalau dikelompokkan ada orang yang bisa mengelompokkan berdasarkan profesi,
Artinya tenaga medis, dokter dan perawat, saya pikir cukup besar ya jumlahnya yang sampai meninggal. Betul, gitu. saya belum punya data yang akurat sih ya, tapi paling tidak kita melihat trennya yang tertular itu bukan hanya masyarakat umum, masyarakat awam, tapi teman-teman sejawat saya, sejawat kita, tenaga dokter, itu juga sudah banyak yang tertular, tertular virus ini, dan tidak sedikit pula kita melihat mendengar berita bahwa ada juga yang meninggal karena virus ini. Artinya virus ini nggak menyerang masyarakat awam aja kok, kita menyerang semua orang-orang yang memiliki risiko untuk tertular. Artinya jadi, dan yang terakhir senior kita ya? Ya, salah seorang pengurus dari ID Cabang Denpasar, almarhum Dr. Nyoman Suteja, beliau adalah anggota MKIK ID Cabang Denpasar juga berpulang gitu. Oleh karena virus ini. Terkonfirmasi seperti itu. Iya. Dan per hari ini juga saya dapat kabar-kabar juga dari teman-teman beberapa dokter umum, kalau nggak salah ya, itu juga mengalami, yang masih muda ya, malah lebih muda daripada saya, tanpa penyakit penyerta juga mengalami gejala yang cukup berat ya, infeksi paru berat, mudah-mudahan tidak sampai perlu ventilator. Nah artinya ini memberikan pandangan yang cukup berbeda ya kan. Hari-hari terakhir ini kita diyakinkan bahwa tidak ada yang meninggal karena karena corona murni. Padahal sebenarnya kalau saya pikir-pikir juga ya, walaupun ini bukan bidang saya, tidak ada juga orang meninggal karena HIV ya. Betul. Ya. Betul kan? Betul. Jadi mungkin saya tapi banyak yang meninggal terkait HIV. Betul. Ya, HIV. Meninggalnya HIV bukan karena HIV-nya kan, meninggalnya karena penyakit yang lain. Jadi intinya kalau saya melihat mungkin ada yang perlu diperbaiki dari strategi komunikasi ya menurut saya. Jadi konten informasi mengenai COVID ini sendiri sebenarnya kita harus benar-benar satu paham gitu, satu paham dengan semua stakeholder gitu. Dokter, pemerintah, dan juga ya semua pihak lah yang berkaitan semua dengan, satu kata lah ya. Ya karena saya yakin karena ini adalah bencana baru, musuh baru, dan begitu cepatnya dia berreplikasi, berduplikasi, macam-macam lah gitulah. Ya. Berkembang lah ya, kemampuannya ini musuh baru, senjatanya berubah-ubah ya kan, kemampuannya berubah-ubah, jumlahnya juga berubah-ubah. Dan kita lihat tampilan klinisnya juga, kata teman-teman saya nggak pernah merawat sih ya, itu tampilan klinisnya kan memang beda-beda gitu ya. Jadi tidak hanya yang di saluran nafas, ada katanya yang dari diare, ini katanya karena saya tidak merawat, tapi intinya sih pesannya adalah ketika kita menghadapi bencana baru, musuh baru yang kita sebut namanya COVID-19 ini, kita sebenarnya harus berani juga bilang bahwa strategi komunikasi dan konten informasinya itu harus sama. Kalaupun dia dinamis isinya, tapi tidak, kita tuh harus selalu update lah gitu. Siapa kita? Ya kita itu adalah yang memberikan informasi, yang menyebarluaskan informasi, itu harus sama, sepaham. Karena kadang-kadang masyarakat itu mengadu kita gitu. Mengadu kita tuh siapa? Ya kita dokter dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ini menurut ini kok gini, menurut ini, jadi nggak satu paham. Termasuk juga informasi mengenai meninggalnya COVID hanya membunuh pasien yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, punya sakit yang berat sebelumnya, usia lanjut, ya kan? Ya artinya yang saat ini terbukti bahwa ada beberapa yang tanpa penyakit penyerta, itu kan artinya ya pesan poinnya adalah ini ini bahaya gitu, dan sense of bahaya ini yang perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat sih, jadi sebenarnya aneh juga kalau kita ngamati ya kan. Di awal-awal Maret ya, Februari gitu ya. Maret ya kalau nggak salah, itu kasus sedikit, ketakutan tinggi ya. Tapi ketakutan tinggi. Kalau sekarang kasus banyak, ketakutan sangat kecil. Ya. Kenapa kan? Ya? Nah itu unik juga ini. Ya. Dulu di awal-awal bahkan kebanyakan orang berpikir, masyarakat tuh berpikir virus COVID-19 ini adalah hoax abad ini. Saya nggak paham tuh maksudnya, ini hoax apa, virusnya tidak ada atau virusnya ada tapi tidak berbahaya atau gimana gitu. Kalau tidak berbahaya rasanya tidak akan membuat banyak orang pusing ya. Iya betul.
Kalau hoax, saya apa ya? Saya melihat sendiri banyak 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 pasien yang saya ada beberapa sih yang ketemu gejala. Jadi pasien praktek pribadi sih ya. Ketemu gejala dan itu pun datang ke praktek ketika gejalanya sudah misalnya gejala batuk pilek demam. Yang dulu mungkin kita anggap biasa, ya kan? Tapi karena ketakutan si pasien untuk datang berobat, jadi dia akhirnya self medication, jadi mengobati sendiri. Beli obat sendiri, beli obat-obat sendiri, sampai masuk ke hari kesekian gitu, dengan menunjukkan gejala hampir mirip dengan gejala PDP, infeksi paru. Ya, artinya padahal dia masih muda, ya muda lah gitu. Artinya saya nggak berpikir dia ada penyakit penyerta dan lain sebagainya. Nah artinya ketika itu terjadi, kita rujuk ke rumah sakit. Apa yang dilakukan pasien pertama kali? Saya nggak mau ke rumah sakit. Kenapa? Saya nanti pasti akan diisolasi. Saya akan minimal tes rapid. Kalau positif diisolasi 2 minggu. Gimana kerjaan saya gitu biasanya. Ya, itulah yang terjadi. Ya artinya hoax ini, berita hoax ada yang menganggap ini hoax inilah yang mengakibatkan mungkin ya Jung ya. Peningkatan kasusnya gitu, ya kan? Ketika awal-awal seharusnya bisa diseleksi lebih awal, diisolasi lebih awal, dia tidak menularkan ke anggota keluarganya yang lain kan. Artinya pasiennya ini saya konfirmasi belum confirm ya, karena saya belum sempat follow up lagi. Tapi kalau itu ternyata positif, ngeri juga ya. Ngeri juga, saya juga ketemu dia. Meskipun ketika duduk sakit apa batuk pilek sudah diam ya, saya kasih obat aja. Iya. Ya paling nggak minimal kita sudah tidak menyentuh dan lain sebagainya. Tapi ya risiko itu ada di kita. Risiko itu ada di perawat saya juga, risiko ada di dokter, dan risiko juga ada di pengunjung praktek saya yang ada satu ruangan dengan dia kan gitu. Dan itu sebenarnya menjelaskan bahwa sebenarnya virus ini bukan hoax. Buktinya dokternya saja takut. Khawatir. Kalau ini konspirasi mestinya dokter-dokter aja yang tidak perlu takut kan. Iya, jadi dokter-dokter harusnya senang ya kalau memang ini katanya hoax. Di luar soal dari mana sumber virusnya, awalnya dan sebagainya itu di luar pengetahuan kita. Tapi nyatanya virus ini ada dan menyebabkan ya kan gangguan ya kesehatan dan mudah menular pada banyak orang ya kan. Ya syukur-syukur kalau ternyata penanganannya bisa baik, rumah sakit tidak penuh ya kan. Minimal seperti Surabaya itu kan menakutkan juga ya. Ya betul. Saya nggak tahu nih hoaxnya kita mesti berantas dari mana. Cerita tentang virus hoax nih. Virus ini adalah hoax abad ini itu. Dari mana kita memulai ceritanya ya? Saya jadi berangan-angan, berandai-andai gitu. Ya. Apakah kita ajak? Tapi kalau kita ajak mereka nanti kita diajak menantang ya. Kan banyak tantang menantang. Kita di dalam podcast ini tidak dalam tantang menantang. Tapi kalau ada yang mau menyumbangkan ide juga boleh minta wawancara juga. Sini kan gak ada masalah ya kan. Kalau menurut saya sebenarnya ya, saya sih lebih takut berada di pasar di masyarakat gitu, daripada harus misalnya ke ruang isolasi. Karena kalau kurang isolasi pasti ya kan orang dikasih APD gitu, nggak mungkin nggak dikasih ya kan, justru orang pidana namanya ya kan. Itu jangan-jangan tanpa kita menantang juga saat ini kita kalau di pasar berisiko tinggi. Berisiko tinggi bukan hanya di pasar ya, di keramaian lah, di mana saja, di kerumunan ya. Ya, jadi saya juga harus bilang. Jadi walaupun kita ngomongin COVID ya protokol begini, kenapa sih kita lagi nggak pakai ini ya? Masker. Karena kita juga pakai ilmu pengetahuan, jarak kita cukup panjang ya kan, dan kemudian terbatas ya, dan tak pikir aman ya untuk melakukan podcast ini gitu. Tapi saya mau fokus ya, maksudnya gini, gimana tanggapan Dr. Widyasa ini? Ya kan, saya tahu Dr. Widyasa juga mengikuti di media sosial dan sebagainya. Sebagian masyarakat ya, kemudian merasa bahwa ini konspirasi. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kesehatan ya. Maksudnya yang dituduh membuat konspirasi ternyata pihak lain tuh, bukan orang kesehatan. Ya kan, lalu kenapa orang kesehatan yang disudutkan? Ya kan. Kemudian bahwa ini kemudian dibisniskan. Ya. Banyak komplainan yang memang merasakan langsung ya bagaimana orang ibu hamil sebelum melahirkan harus cek COVID.
Dan sebenarnya ini menyulitkan banyak orang. Banyak teman saya juga sejawat SPOG juga mengeluh gitu. Gimana ini gitu kan? Ya, dia tentu ingin juga proses persalinan apalagi yang sulit. Ya, betul. Bisa ini. Sebenarnya ini menyulitkan semua orang, menyulitkan dokternya, menyulitkan pasiennya gitu. Tapi kenapa sih tes ini Rapid gitu, itu wajib rapid ya? itu diberlakukan. Misalnya orang mau operasi diberlakukan seperti itu. Kemudian orang mau melahirkan. Sebenarnya berguna nggak sih? Ya, oke. Dokter rumah sakit saat ini menghadapi dilema ya. Pembukaannya gitu sih. Menghadapi dilema. Dilema antara kewajibannya dia untuk menolong pasien, menolong pasien dengan resources yang sumber daya yang mungkin saat ini sangat terbatas gitu ya. Kemudian satu sisi juga wajib untuk mengikuti protokol. Protokol yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang salah satunya adalah mewajibkan semua operasi elektif termasuk juga. Jadi sebenarnya perintah dari atas. Gitu. Iya, itu ada edaran, bukan edaran, malahan memang surat resmi, artinya protokol yang diedarkan oleh BNPB terhadap penanganan kasus di rumah sakit kan, dan itu belum dicabut sampai sekarang. Artinya dilematisnya ketika yang ketemu pasien kan rumah sakit, ya kan? Ya, tenaga medis langsung yang ketemu nih. Iya, jadi harus menjelaskan protokol itu kan susah. Pasien pada awalnya sih, ya saya tanya beberapa teman direktur, komplain nggak? Enggak. Ya komplainnya ya ketika sudah pulang dari rumah sakit. Apalagi ada mungkin sebagian kawan yang bukan kawan dokter, maksudnya sebagian masyarakat yang istilahnya dalam tanda kutip tidak mengerti atau tidak mau ngerti, ngomporin gitu ya. Jadi ada pencetus kemudian yang punya pengalaman yang seperti itu, akhirnya ya kemarin saya di operasi ataupun istri saya melahirkan di rapid test, apa sih pentingnya gitu. Apalagi ada beberapa teman-teman di Jakarta, dan itu memang tidak bisa diklaim ya. Iya, itu bukan bagian dari pelayanan BPJS ya. Padahal sebenarnya senang juga ya kalau memang misalnya itu bisa dibayarkan oleh BPJS, sebenarnya dokter dan tenaga medis happy juga ya. Benar, BPJS pun saya nggak bela BPJS. BPJS selalu punya alibi, bukan punya alibi, tapi punya acuan aturannya. Jadi ketika pandemi itu bukan bagian dari tugas asuransi. Ya, jadi pandemi itu adalah tugas dari pemerintah kan. Saya nggak tahu nih tugas negara. Artinya tapi negara ya belum punya anggaran juga yang untuk setiap kasus itu direpit dan ditanggung. Betul. Nah, masalah efektif atau tidaknya itu pilihan yang, jadi gini, seperti yang saya bilang dari awal bahwa kita menghadapi musuh yang benar-benar baru. Tidak ada satu negara pun yang siap dengan virus ini. Kita sepakati itu dulu lah. Artinya kita semua masih mencari bentuk yang terbaik untuk menangani tempat melawan virus ini. Jadi rapid test pun di awal kita anggap sebagai teknologi yang terbaik. Iya, banyak dulu yang kan orang-orang yang sekarang jangan-jangan yang dulu bikin status kalau bisa kayak Korea lah, semua orang di rapid ya kan? Ya, semua orang di rapid test. Jadi intinya tapi ternyata sekarang kalau disuruh melakukan mereka nolak ya. Menolak juga ya kan? Jadi intinya sih ini yang kita upaya ini yang kita bisa lakukan sekarang untuk meminimalisasi risiko. Jadi yang kita atasi adalah meminimalisasi risiko. Jadi kebayang tidak misalnya pasien akan operasi, apapun operasinya, kita nggak tahu statusnya, atau dia pun membawa virus atau tidak. Nah, teknologi teknologi pemeriksaan yang paling gampang, yang paling mudah saat ini kita lakukan kan adalah rapid, paling tidak untuk screening benar-benar menyaring awal gitu kan. Jadi kalau itu pun dianggap masih tidak tidak ideal, apa pilihan yang lain? Kebayang tidak misal nih satu pasien yang dioperasi ternyata dia itu membawa virus. Tidak dilakukan rapid dan kita tidak melakukan apapun sebelum itu. Jadi kita tidak pasang APD dan lain sebagainya. Meskipun saat ini karena APD itu masih tergantung hasil rapid ya. Saat ini sih sebagian rumah sakit sudah tidak berani langsung. Tidak berani pasti lagi pakai APD. Tidak berani lagi bergambling di situ kan. Jadi kebayang tidak kalau seandainya ada beberapa rumah sakit yang menyampaikan ke saya. Tahu tidak berapa biaya APD untuk satu tim operasi? Di luar biaya lain loh. Berapa nih? Sekitar 2,5 sampai 3 juta. Itu APD-nya saja. APD-nya saja. Dan itu keluar dari rumah sakit. Dan itu biaya rumah sakit. Bayang tidak misalnya kalau seandainya itu semua artinya. Jadi operasi yang tadinya 5 juta misalnya. Biayanya bisa jadi 8 juta. Bisa jadi 8 juta. Meskipun nanti kita tariknya tetap 5 juta ya kan. Jadi cost-nya ada di rumah sakit kan. Artinya
Nah itu satu biaya. Yang kedua adalah misal nih kalau seandainya ada pasien itu positif, berapa lama dokter, perawat, tenaga operator lainnya itu yang harus istirahat kan? Jadi kan karena dia Jadi kalau ada yang lolos ya tidak dirapid, kemudian ternyata positif, harus dicek kan ya. Kemudian tenaga kesehatan ini semua yang terlibat harus dicek, harus diswab juga. Menunggu waktu juga. Menunggu lagi kan. Mereka harus libur ini 2 minggu. Dan kebayang kalau seandainya hampir semua seperti itu. Iya. Lalu rumah sakit siapa yang suruh melayani ya? Jadi tim UGD libur. Ada juga yang ada beritanya libur. Rumah sakit yang sudah libur kan? IGD-nya sudah libur. UGD-nya sudah libur. Ya. Lalu orang masyarakat yang memerlukan itu mau diapain? Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya soal biaya, tapi soal bagaimana keberlangsungan layanan kesehatan. Itu sih yang kita jaga sih, artinya sekarang pun kita berpikir apakah mungkin tidak gitu ya. Mungkin tidak ya, saya ini pikiran pribadi sih. Mungkin tidak pasien ataupun teman-teman yang ataupun kawan-kawan yang sudah positif gitu ya. Itu isolasinya ya isolasi mandiri lah gitu rasanya. Tapi benar-benar disiplin loh ya. Tapi disiplinnya itu yang memang belum jadi budaya kita. Masalahnya kan. Ya kan? Kalau sana itu bisa disiplin menjadi budaya disiplin itu benar-benar menjadi budaya kita. Saya kira bisa gitu ya. Cuman karena pemerintah pun tidak bisa menjamin nih, yang artinya yang isolasi yang positif swabnya, yang konfirmasi itu bisa diisolasi mandiri. Sebenarnya ada istilah sih antara karantina sama isolasi kan. Cuman paling tidak yang perlu dipahami adalah yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah ketika dia sudah dikonfirmasi positif tanpa gejala, yang sering jadi masalah adalah, sering jadi berita adalah aku loh confirm positif, aku swabnya positif, di rumah sakit disuruh makan tidur, ya kan? Orang nggak apa-apa kok. Oh, yang OTG ini ya? Keluar sehat, ya kan? Keluar sehat, orang nggak apa-apa. Jangan-jangan saya bukan COVID ini. Iya, jangan-jangan muncullah kemudian teori-teori dan sebagainya. Jangan-jangan saya bukan COVID 1, jangan-jangan kemudian saya ini nggak perlu obat sebenarnya, orang saya sehat, ya kan? Artinya berita-berita seperti itu yang perlu istilahnya ditangkal gitu. Artinya mereka diisolasi tujuannya satu, selain untuk kesembuhan dirinya, yang paling penting adalah kan mengurangi risiko menularkan ke orang lain, ya kan? Ketika kita udah positif, bisa nggak dikontrol tuh mau kemana? Dulu zamannya flu burung ya, kalau dipakai analogi yang dulu ya, kalau flu burung ya kan yang bawa virusnya siapa? Burung kan? Burungnya. Diapain burungnya? Dibunuh kan? Iya, dibunuh kan, ditanam dan lain sebagainya, tanam kan? Nah kalau sekarang orang yang buat virusnya, mau diapain? Satu-satunya kan cuma diisolasi. Betul. Nah, tujuan isolasinya itu sebenarnya. Artinya kita berharap sih masyarakat itu ketika dia confirm positif, stigmanya ya, stigma dari awal kan. Iya, dan sebenarnya apa sih untungnya ya? Nggak tahu saya. Ya kan, termasuk penguburan aja kalau dipikir wah ini di COVID-kan gitu. Betul. Istilahnya. Ya, itu udah berita yang belum padahal lagi, sebenarnya kalau dicari kan motivasi kan, kalau soal pidana atau hukum itu tinggal gampang dicari. Kira-kira motivasinya apa gitu, ya kan? Dari petugas yang ngubur, kemudian dokter, perawat, mendapat uang dari sana dari COVID. Gini deh pertanyaan yang paling ini ya. Paling sederhana. Jadi sebenarnya menurut dokternya, kan dokter kan, dan tahu juga kawan-kawan. Sebenarnya lebih untung mana? Ketika pandemi ini atau ketika sebelum ada pandemi? Kalau boleh milih ya, saya milih sebelum ada pandemi. Jadi sebenarnya ya artinya gini loh, artinya kita nggak melihat untung rugi ya. Jadi kita melihat safety, keamanan kan? Keamanan dan keselamatan kita. Kalau saya berpikir dokter. Tapi nih ya, income gimana? Ini ketawanya ketawa kecut ini ya kan? Ketawanya ketawa sinis nih. Maksudnya secara income bener nggak sih selama pandemi ini akhirnya meningkat gitu? Atau sama deh daripada sebelum pandemi? Menurun. Saya tanya beberapa teman sejawat. Kerjaannya nambah. Satu, kedua, income-nya menurun. Ya kan kita nggak usah munafik lah kan. Kita semua ada pekerjaan kan memang. Ada tiga. Ada lagi satu. Apa lagi? Risiko matinya tinggi. Ya kan? Bukannya resiko mati. Kalau yang saya takutkan sebenarnya menularkan pada anak saya, pada orang tua saya. Matinya bukan hanya kita, tapi orang-orang sekitar. Ya. Kita. Dan sebenarnya ini fenomena yang mengerikan menurut saya. Ketika orang membuat media sosial,
itu adalah hoax abad ini, toh yang kena adalah hanya yang lansia dan punya penyakit kronis sebelumnya. Jadi nggak apa-apa, ini aman, gitu kan? Itu terakhir, ya, ada fenomena seperti itu adalah ketika zaman Nazi. Jadi yang tidak kurang fit boleh dibunuh, ya kan? Yang kemudian tidak kuat bekerja boleh nih dibunuh, ya kan? Itu pemilihan orang berdasarkan hal produktivitas itu terakhir ada di zaman Nazi. Kalau kita merasa oleh karena virus ini kemudian harus disaring seperti itu, dan itu wajar-wajar saja, sebenarnya kita masih sekejam zaman itu menurut saya. Ya kan? Hanya di saat itulah kita boleh menyaring orang berdasarkan produktivitas kerjanya. Dan itulah yang terjadi kan sebenarnya. Kan kalau kita boleh saja kita takut atau, tapi gini, ada juga hal yang menarik ya. Ada satu teman yang mengatakan, ya untuk kesehatan sebenarnya adalah ilmuwan kesehatan, ya kan, bisa peneliti, bisa dokter, bisa tenaga medis, ya. Tetapi kemudian banyak yang berkomentar yang bukan dari hal itu, gitu. Ya kan, kemudian menjadi merasa tahu dan cukup berpengaruh sehingga masyarakat, dan kebetulan itu yang ingin didengar oleh masyarakat. Ya kan? Setelah bosan, harus berada di rumah dan sebagainya, ini masanya tetap harus produktif, itu yang terjadi. Tetapi kemarin ada yang lucu nih, menurut saya jadi ingat. Jadi bilang, ya science atau ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan. Bukan soal kita takut atau tidak takut, gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan itu tidak bekerja pada kita. Bukan juga tergantung latar belakang. Bukan juga tergantung pandangan politik, gitu. Mau percaya teori konspirasi atau tidak. Contoh nyatanya adalah gravitasi. Gravitasi itu ilmu pengetahuan. Ya kan? Jadi kamu percaya atau tidak ada gravitasi, kamu kena gravitasi. Kamu berpikir gravitasi itu konspirasi atau bukan, kita tetap kena gravitasi. Jadi kalau loncat dari gedung kita tetap jatuh. Dan bisa mati gara-gara itu. Jadi sebenarnya bukan soal percaya atau tidak percaya. Saya pikir virus COVID ini seperti gravitasi, ya kan? Mau percaya atau tidak, mau cemas atau tidak, mau takut atau tidak, sebenarnya kalau kena ya kena, gitu kan? Dan membutuhkan perawatan. Kalau nasib baik ya kita akan bisa baik, sehat, ya kan? Dan bisa ngomong apa saja. Dan ketika apes, ya maka itulah yang terjadi, ya kan? Itu. Nah kemudian gini nih, apa namanya? Ya, ID kan tentu mewakili organisasi profesi, ya. Gimana tanggapannya Dokter Widiase? Banyak juga saya lihat dokter-dokter yang terpancing kemudian wah emosional, ya kan. Jadi serat-serutnya, ya kan. Wah, ini wah ikut melawan, wah berdebat nih sama masyarakat dan sebagainya, ya kan. Gimana Dokter Widiase, ya kan, dari ID Denpasar melihat fenomena ini? Mungkin ya itu terjadi karena puncak kekesalan ya. Jadi tingkat stres yang tinggi. Saya nggak tahu nih, Jong mungkin lebih tahu ilmunya kan. Apalagi teman-teman yang mungkin berhadapan langsung dengan pasien, itu kan melihat risikonya sangat tinggi tertular dan sebagainya. Kemudian dihadapkan kepada komen-komen ataupun pendapat-pendapat dari masyarakat awam yang seolah-olah meragukan. Jadi kan saya kira masih, menurut saya pribadi masih wajar ketika ada teman sejawat yang menanggapi itu ya. Ya mungkin yang kita perlu jaga adalah apa ya istilahnya, kita masih terikat sekali dengan sumpah kedokteran ya. Kok saya sih masih berpikirnya seperti itu. Menjadi tidak wajar ketika kemudian kita terlalu emosi menanggapi itu. Kalau kita merasa bahwa sudah menjadi ranahnya hukum, kenapa kita tidak lakukan aja upaya-upaya hukum misalnya. Dan itu ya intinya. Jadi kalau ada yang kelewatan ya tinggal dimasalkan hukum gitu. Tidak usah didebat ya. Menurut saya sih gitu. Tapi sebagian besar teman-teman mungkin sekarang sudah mulai tidak menanggapi. Di awal-awal iya sih. Di awal-awal ketika tingkat stres mereka tinggi, saya menganggap itu hal yang wajar menurut saya ketika mereka teman-teman itu menanggapi dengan komentar, tapi komentarnya kemudian dibalas dengan komentar yang miring, semakin miring, negatif, bahkan menjatuhkan. Nah di situ yang mungkin beberapa teman sejawat kita yang tidak bisa menahan emosinya ya, kemudian menyampaikan pendapatnya di ranah media sosial dengan ya seperti Jong lihat. Ya. Tapi intinya sih saya berpesan kepada teman-teman sejawat saya sih,
jangan ditanggapi lah yang kayak gitu-gitu. Kecuali asas kalau manfaat kali ya. Kecuali kalau sudah ya ada manfaat buat mereka gitu, tapi nggak ada manfaatnya buat kita. Tapi intinya sih kalau sudah mulai nyenggol-nyenggol gitu ya, ya mainlah kita sekali-sekali kita diskusi ya. Artinya apa namanya, kalau emang sudah nyenggol sudah sampai dorong sampai kita jatuh ya itu kan lain lagi, organisasi yang akan berbicara kan gitu ya. Saya kira sih nggak usah ditanggapi lah mereka. Toh dia tidak juga akan berubah pikiran kalau ditanggapi ya. Iya, menurut saya gitu. Dia cukup lah yang kemarin itu kita cukup tanggapi segitu aja. Toh juga nanti akan hilang pada waktunya kan gitu. Artinya hilang pendapat-pendapat itu pada waktunya. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, adalah ketika pendapat itu terjadi pembiaran gitu loh. Terjadi pembiaran. Jadi dibiarkan juga salah sebetulnya. Terjadi pembiaran dan tidak diambil tindakan seakan-akan oleh itu benar. Oleh yang berwenang. Nah, saya pesan cuman gini. Apakah kita biarkan nih masyarakat terpengaruh oleh pendapat-pendapat, karena berita buruk itu kan gampang ditangkap gitu kan daripada berita baik menurut saya sih. Apalagi yang sesuai sama keinginan, sesuai dengan kondisinya dia saat ini kan. Aja yang lebih tahu itu. Artinya intinya yang saya pikirkan adalah jangan terjadi pembiaran lah ketika kami para dokter, tenaga kesehatan lainnya itu sedang berjibaku menghadapi virus ini, ketemu pasien setiap hari, kemudian harus melawan lagi beberapa hal yang selain virusnya adalah mengedukasi lagi masyarakat, melawan saya nggak mau bilang bodoh ya, melawan ketidaksetujuannya mereka terhadap virus corona ini, yang kemudian berakibat terjadi apa ya, istilahnya orang bilang itu perlawanan, ya kan, bengkung orang Bali bilang kan. Jadi kan udah mulai muncul bengkung-bengkung nih jalan. Jangan agama, tapi termasuk kita beruntung di Denpasar khususnya, saya melihat masih disiplin ya dibandingkan sama daerah lain kan ya. Tapi kalau terjadi pembiaran, terjadi distorsi informasi gitu, pokoknya informasinya akan bias gitu, yang saya takutkan masyarakat akan melawan. Iya, tetapi tidak perlu orang per orang kan melawan hal-hal tersebut. Saya yakin misalnya seperti rapid gitu, misalnya dokter rumah sakit itu menjalankan protokol. Iya. Kita tergantung perintah aja ya. Suruh lakukan rapid. Kalau enggak, ya enggak. Ya gitu. Sebaiknya pemerintah lah yang dilawan gitu. Jangan dokternya, apalagi sampai ngata-ngatain Ikatan Dokter Indonesia. Sampai aduh saya di situ menjual rapid gitu ya. Saya ngerasa kok kayaknya dokter ini sudah mulai terancam ya. Berapa dapatnya ya? Apa segmen? Ya, saya pikir apa yang kita dapat. Jadi dokter apa yang kita dapat? Malah yang tadi sih kalau orang Bali bilang yang tadi sing nyemak pasien gitu ceritanya. Tapi kan kita nggak boleh tidak kayak boleh gitu. Begitu. Kita kan sumpah dokter, kita kan harus jalan kan gitu. Menurut saya sih gitu. Yap. Nah ini kita harus menjawab juga kan, mumpung ini dari ID. ID itu hubungannya sama WHO apa, Be? Sampai sekarang yang saya pahami, Ikatan Dokter Indonesia itu adalah organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang. Yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan WHO, berhubungan pun enggak gitu loh. Ya, ini organisasi profesi. Ini organisasi profesi. WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia. Paling WHO hubungannya ke Departemen Kesehatan mungkin. Betul, Departemen Kesehatan. Kalau ID kayaknya nggak ada langsung. Terus kalau WHO ID kacung WHO gimana? Menurut saya, sejak kapan ID menjadi kacung WHO? Apa dasarnya? Apa buktinya? Ya kalau kita bicara, kalau kacung itu digaji ya biasanya. Kacung itu digaji nggak sih? Digaji kecil. Digaji kecil tapi dikasih kerjaan banyak kan gitu ya? Ya. Kalau ID digaji sama WHO nggak? Enggak. Siapa yang gaji ID? Kalau ID adalah kalau dilihat organisasi profesinya. Terus kemudian ini ya tadi ya, menggaji, ya. Protokol itu dibuat oleh WHO atau dibuat oleh negara? Negara. Yang saat ini negara mengadopsi yang dikeluarkan oleh WHO. Menurut saya sih gitu. Jadi kalau kita melihat, jadi kalau negara mengikutin WHO apa enggak, silakan ke sana ya. Ya jangan kemudian jadikan dikatain ini kacung WHO lah. Iya. Ya kan? Menurut saya sih gitu. Artinya ya proporsional lah dia dalam kalau mau berpikir proporsional. Tapi kalau mau berpikir emosional lain lagi cerita mau lagi. Menyalahkan semua orang ya boleh-boleh aja ya. Kalau lagi kesel marah ya itu terapi kali ya. Ya kan? Ya, gitu. Ya, tapi kemudian gini, selama ini yang dilakukan ID Denpasar,
apa saja yang dilakukan selama pandemi? Ini kan organisasi profesi, tentu perlindungan profesi. Sebaiknya artinya mungkin kita memang tidak apa istilahnya, masyarakat mungkin bisa mengikuti media sosial milik ID Cabang dan Pasar ya. Ada di Facebook, ada di Instagram. Tapi kami sepakat tentu tidak terlalu menggembar-gemborkan upaya apa yang kami lakukan. Tapi intinya adalah kita berjalan, kita bergerak bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada gitu ya. Yang sudah pernah kita lakukan sih istilahnya karena kita ada organisasi profesi, ya kita bergeraknya di profesi. Teman-teman dokter lah kita support terlebih dahulu. Dokter nih dokter semuanya ya, mau dokter umum, mau dokter spesialis, mau dokter yang residen ya. Residen itu dokter umum yang sedang sekolah di dokter spesialis. Itu yang sebenarnya lagi banyak ya menangani kondisi COVID ini ya kan. Bahkan studinya mudah-mudahan sih masih tetap berjalan lancar, tapi kebanyakan akhirnya fokus untuk menangani COVID gitu. Nah, selama ini apa yang dilakukan? Kalau untuk dokter sih artinya di awal-awal kita fokus kepada melindungi teman-teman gitu ya. Artinya mencarikan APD ya, yang waktu itu alat pelindung diri ya. Ya APD, alat pelindung diri, masker dan lain sebagainya. Harganya waktu itu sangat melangit. Gaun praktek kita carikan dan harga yang kita tidak bisa. Ini termasuk untuk praktek sore pribadi ya. Kita carikan sumbangan juga kan. Artinya ternyata di awal-awal pandemi ini banyak donatur ternyata. Jadi kita cuman melengkapi donasi yang diberikan oleh teman-teman donatur. Dan kita juga sudah, meskipun tidak banyak, artinya meskipun tidak banyak yang kita bisa berikan karena kita keterbatasan anggaran kan. Jadi kita nggak tahu mesti menyiapin APD berapa banyak kan. Ya artinya pada awal-awal itu yang kita lakukan. Termasuk juga menyediakan ataupun mendonasikan, kita belum bisa belikan masker N95 buat teman-teman residen. Tapi beruntung kita berkolaborasi dokter spesialis di perhimpunannya juga sudah mengupayakan N95 untuk residennya. Yang kita bisa berikan baru sebatas masker bedah waktu itu pada saat harganya mahal-mahal gitu kan. Ya meskipun tidak banyak, tapi itu pun berasal dari ide teman-teman pengurus juga ya, yang ketemu yang suka surut-surut itu. Yang memberikan ide ke saya ya, ayo kita eksekusi gitu loh, karena saya kurang informasi. Kita juga melalui Bapak Dekan juga sangat support ya, artinya kita bagaimana melindungi anak didik beliau di rumah sakit yang merawat COVID kan. Artinya diberikanlah semacam perlindungan ekstra gitu ya. Ya artinya jadi jangan karena mereka masih belajar ya belum spesialis kemudian perlindungannya jadi berbeda ya, gitu ya. Saya kira kita kondisi di Bali mungkin lebih baik daripada di tempat lainnya, tapi intinya sih saat ini dan kedepannya mungkin kita mengadvokasi, tugasnya mengadvokasi para pengambil kebijakan dan juga rumah sakit ya. Gentleman ya kan, membuat kebijakan, maka lindungilah teman-teman lindungilah orang yang sudah bekerja untuk Anda ya, untuk masyarakat gitu loh. Jangan kita lagi diadu ya kan. Nah, udah kerja disuruh debat lagi. Ya itu artinya jangan kami dihadapkan pada beberapa musuh bersamaan selain COVID gitu loh. Satu, kita menghadapi COVID, kita menangani pasien-pasien COVID, teman-teman dokter ya. Kemudian kedua, kita harus menghadapi ketidakmengertian atau mungkin tidak pahaman atau ketidaksetujuan masyarakat. Opini masyarakat yang kadang-kadang tidak benar. Kita sudah lelah, dokter sudah lelah benar. Hampir dugaan buruk ya kan, dugaan buruk. Belum lagi sebenarnya sama seperti masyarakat ya, menghadapi himpitan ekonomi. Itu sama sebenarnya ya kan. Ya. Soal insentif gimana deh? Banyak juga Dokter Widiasa soal insentif. Katanya tenaga medis mendapatkan insentif, jadi ya seneng dong harusnya bekerja dan sebagainya. Saya tertarik sama quote ya teman ya. Kalau dokter kerja dapat insentif itu wajar nggak? Wajar dong, orang kerja. Ya. Orang yang nggak kerja dapat BLT wajar nggak? Ya insentif juga ya BLT ya. Wajar juga orang nggak mampu ya kan dapat insentif. Yang nggak wajar adalah orang-orang yang teriak-teriak ketika temannya dapat insentif gitu. Tapi ngomong-ngomong insentifnya sudah diterima belum? Loh, kalau baru beritanya saja diterima ya. Kalau saya baca itu peraturan Menteri Kesehatan itu terbitnya tanggal 30 Juni ya tentang insentif ya. Saya belum baca detail sih.
Nah, tapi ini berita terakhir kan sampai Pak Presiden juga marah-marah kan karena itu juga belum salah satu belum poinnya cair belum ya, cair, salah ya. satu. Ya, Ya, saya itu dari berita saja. betul. Ya itu bagus juga, ya kan? Kenapa meributkan orang kerja kemudian dapat insentif? Lah orang yang nggak kerja aja kalau nggak mampu kemudian dapat insentif berupa BLT dan sebagainya itu kita tidak ribut. Ya mungkin yang ribut ya hanya yang tidak mendapatkan saja, ya kan? Dan sebagainya. Tapi oke lah, mari kita menjadi kreatif, ya kan? Jadi sebenarnya tanpa perlu menyalahkan siapa-siapa, ya kan? Tapi kalau menyalahkan dokter itu membuat diri kita cukup bahagia, ya, cukup meningkatkan kualitas hidup juga nggak apa-apa, ya. Belum saya juga dokter, jadi kalau menurut saya yakin nih kalau nyalahin dokter jadi merasa lebih bahagia, lebih senang, ya? lebih nyaman, ya kan? Tiba-tiba pendapatan jadi meningkat, silahkan. Tapi kalau nggak apa juga, ya kan? Buat saya seperti itu. Nah, tetapi ini adalah suatu profesi ya dokter. Saya pikir tidak ada profesi dimanapun, ya kan? Termasuk ini guyon dikit ya. Pemulung aja tidak mau juga direndahkan. Betul. Ya kan? Jadi sign di perumahan-perumahan sudah diganti. Pemulung dilarang masuk. Oh, sekarang diganti jadi apa? Iya, bahaya itu. Pemulung dilarang masuk kan artinya tidak mendapatkan akses pendidikan. Tidak boleh masuk katanya. Ya kan? Gitu. Ya, akhirnya jadi karma pala sekarang. Semua anak-anak kita tidak masuk. Libur oleh karena pandemi. Jadi bukan hanya pemulung saja gitu. Kembali ke insentif satu mungkin. Ya, gimana? Insentif itu sebenarnya kan kalau kita lihat baca Permenkesnya tidak semua dapat. Tidak semua dokter sebenarnya dapat. Ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah insentif itu diberikan berdasarkan data, ya kan? Data yang sebelumnya ada proses penjenjangan data, jadi ada pengajuan dan lain sebagainya. Jadi kalau masyarakat berpikir bahwa semua dokter itu dapat insentif, itu ya mungkin kita perlu klarifikasi. Dokter praktek swasta kayak saya nggak dapat, ya kan? Dokter, negara jelas nggak bisa lah. Iya, dokter kayak Gung Rai, psikiater dapat nggak? Nggak dapat. Iya. Jadi nggak ada tidak ada istilah terminologi bahwa semua dokter dapat insentif di era pandemi ini. Sekali lagi seperti menyambung pertanyaan Gung Rai tadi, sebenarnya kalau dokter itu boleh milih ya. Mendingan nggak ada pandemi dan nyari kerjaan. Iya kan. Sekali lagi ya kalau bilang pendapatan menurun nggak drastis nurunnya, ya kan. Berapa sih tindakan operasi yang dilakukan di rumah sakit sekarang? Pasti turun. Berapa banyak sih pasien yang datang ke rumah sakit? Turun drastis. Hampir semua rumah sakit mengalami hal yang sama. Kebayang nggak kalau masyarakat kebayang tidak misalnya kalau pelayanan kesehatan di rumah sakit itu biayanya tinggi. Mungkin teman-teman masyarakat tahu ya biayanya tinggi ya. Menggaji dokter, menggaji perawat, menggaji semua orang yang di situ, biaya operasional yang tinggi, standar kesehatannya, standar kesehatannya yang tinggi kan, mutunya harus terjaga dengan baik kan. Jadi kemudian dihadapkan pada masa-masa di mana tidak ada pasien yang datang ke rumah sakit. Yang datang cuman yang benar-benar urgent saja. Kebayang enggak berapa kemudian jadi pendapatannya turun. Pendapatan menurun. Ada bahkan rumah sakit swasta itu tapi nggak di Denpasar, nggak di Bali ya. Yang sampai emang on off kan karyawannya. Akibatnya apa? Jadi nggak hanya hotel ya, rumah sakit juga ada yang kerja sebagian. Gajinya turun. Iya benar, artinya semua terdampak kok. Artinya tidak hanya sektor ekonomi, sektor pariwisata, kesehatan pun terdampak dari pandemi ini. Lalu kemudian ada di antara sejawat kami apalagi ini ya itu mendapatkan layanan kesehatan di tempat-tempat pariwisata. Iya betul. Beberapa bulan lagi kalau tidak ada perubahan kayaknya beberapa harus tutup ya. Artinya cost yang biaya yang tinggi itu dengan menurunnya jumlah kunjungan pasien saya kira jadi beban buat rumah sakit saya kira. Nah, kalau layanan kesehatan mulai shutdown ya kan tentu kita tidak menginginkan itu. Ya. Masyarakat juga yang betul. Dapat. Ciri-ciri negara sudah mulai kolaps kan cuma ada dua kan. Bank bangkrut atau rumah sakit tutup. Nah, itu problemnya di situ. Iya kan? Jadi tapi saya sharing aja karena saya psikiater, saya tahu cukup banyak klien saya punya profesi yang beragam sih. Maka jadi sebenarnya pertanyaan soal tenaga medis income-nya menurun atau tidak, pelaku pariwisata income-nya menurun atau tidak, bank atau finance menurun atau tidak, rata-rata menurun. Tapi nggak tahu, nanti silahkan mengklarifikasi. Tapi beberapa klien saya yang bekerja di online, buat aplikasi, kan?
ya kan, buat aplikasi, apalagi itu web developer dan sebagainya, ya, itu meningkat, ya. Tapi kalau yang merasa nggak cocok dengan itu, tolong nih info kami. Tapi dari yang saya tahu, ya kan, beberapa yang menyebut bule lokal di Canggu, ya, kalau yang lain saya, itu malah dia harus begadang menambah load kerja karena permintaan cukup banyak. Nah itu jelas income-nya meningkat. Jadi kalau misalnya mau bikin teori konspirasi, siapa yang paling diuntungkan? Wah, teman-teman itu. Nah, repot juga ya. Tetapi tidak, saya yakin tidak demikian. Tapi dari setiap perubahan situasi tentu ada yang mendapatkan peluang, tapi kemudian ada yang mendapatkan semacam musibah, ya kan, dari hal itu. Tidak perlulah kita saling menyalahkan. Mari kita cari, ya kan, solusinya. Kalau itu soal kebijakan dan sebagainya, ayo, ya kan. Jadi jangan menyalahkan orang yang bekerja melaksanakan tugas seperti itu, gitu ya. Jadi podcast gitu aja, ya. Ya gitu aja, ya kan. Jadi kalau Anda mengharapkan ini akan sangat kontroversial, menjawab tuduhan beberapa orang, kemudian harus kita bukan mau mengklarifikasi apapun, tetapi seseorang berhak mendudukkan fakta-fakta yang benar-benar dialami oleh profesinya, ya kan? Mudah-mudahan semua selalu berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, termasuk dokter ternyata, ya kan? Jadi terutama dokter-dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya. Kalau bisa sebenarnya tiap bulan masyarakat itu 100% sehat, ya. Ya, betul. Nah, kalau itu fakta, ya. Itu fakta. Kalau itu yang terjadi, bahwa income-nya akan meningkat, Kan. itu sudah jelas, ya kan. Tetapi itu bukan aib loh. Dokter kemudian mempunyai income, itu pekerjaan. Oh, seseorang berhak mendapatkan imbalan jasa dari apa yang dia dapatkan, ya, dia kerjakan. Nah, itu yang sebenarnya penting buat kita, ya. Tetapi marilah kita perbaiki, ya kan, rasa percaya. Saya pikir juga itu dialami oleh banyak orang, ya kan. Dulu kita juga sempat tidak percaya pada bank, ya kan, ketika 98 misalnya, ya kan, kita tidak percaya bahwa ada yang menjamin tabungan kita dan sebagainya. Itu cerita lama. Tapi pada akhirnya kita menabung lagi sekarang, ya kan. Kemudian ya kalau kita nanti sakit, kemarin saya kena demam berdarah, curhat sedikit, ya kan, ujung-ujungnya ke rumah sakit juga, dicek rapid juga, syukurnya negatif, ya kan. Non reaktif, ya, non reaktif. Syukurnya begitu, ya kan. Dan ya tapi tetap perlu penanganan, ya kan, demam berdarah. Ternyata di balik COVID ini juga cukup banyak, ya, penyakit-penyakit yang juga tidak libur juga gara-gara COVID, ya kan. Nah, itu kita senantiasa berhati-hati. Mudah-mudahan sih pandeminya cepat selesai, ya kan. Kalau enggak, terus terang juga, saya punya klinik juga tutup nanti, ya kan. Aku tutup terus kemana, ya kan, dan sebagainya. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman, ya, merasa berat, ya, dengan tantangan pandemi ini, kita semua merasakan seperti itu. Mari kita berbagi, saling berbagi beban, berbagi telinga, ya kan, kalau ada sekitar kita yang mengeluh dan sebagainya. Tapi tidak perlulah marah-marah di media sosial dan menyalahkan A, B, C, D, E, ya kan. Kita semua sama-sama berkarya. Itu sih yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih nih Dr. Widiasa. Sedikit mungkin? Ya, silakan. Ya, saya cuma berpesannya gini, di masa sulit ini, saya bilang masa sulit karena semua orang terdampak. Ya kan, semua orang terdampak. Betul. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi yang baik, kolaborasi yang satu visi agar semua pandemi ini semua ini berakhir segera gitu ya. Bukan malahan kita berkompetisi. Jadi sekali lagi, kompetisi apapun namanya bukan zamannya saat ini. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi, bergandeng tangan semuanya, dokter, non dokter, masyarakat awam dan semuanya. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi untuk bersatu, ya. Caraan pangenggal sebut gitu loh. Pandemi ini biar cepat selesai, biar kita bisa jalan-jalan, biar kita bisa refresh, biar nggak jadi pasiennya dokter Rai. Ya, betul. Jadi nggak perlu juga nantinya mengglorifikasi, dibikinin film lah, dibikinin video musik lah dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting, ya kan. Nanti kalau belakangan dihina-hina buat apa? Ya kan. Betul. Kita semua hanya menjalankan pekerjaan, ya. Mari kita jalankan pekerjaan kita masing-masing bersama-sama. Yang penting gini,
Ada dua hal yang kita hindari. Yang nomor satu adalah orang yang terlalu sensitif, terlalu cemas, terlalu takut, kemudian jadi nggak kemana-mana, ya kan? Karena betul-betul keamanannya terganggu, ya kan? Tetapi ada juga yang terlalu abai, yang merasa ini berita yang tidak benar, bahwa virus ini tidak ada, itu hanya konspirasi dan sebagainya, hanya karena produktivitasnya yang diinjak-injak, ya kan? Jadi dua hal ini mari kita hindari, kita berada di tengah-tengahnya saja, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan cara itu sampai selesai pandemi ini kita tetap mantap jiwa raga, ya kan? Itu dulu yang bisa kita sampaikan di podcast gitu aja. Jadi kalau maknanya saya tidak mau menyimpulkan apa-apa, ya begitu, gitu aja, ya kan? Podcastnya sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda, ya kan? Mudah-mudahan ini kalau tidak memberi manfaat, cukup menghibur lah. Oke. Gitu, my friends. Kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Bye-bye.